Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobi ajmain, amma ba'du. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberi kesehatan dan senantiasa dijauhkan dari segala bahaya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit yang saya ketahui mengenai tafsir dan hadis tentang konsumsi. Agama Islam merupakan agama yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Quran tidak hanya menuntut manusia untuk beribadah saja, tetapi juga aspek-aspek kehidupan sehari-hari seperti sosial budaya, politik, dan ekonomi. Dalam ekonomi sendiri terdapat 3 aspek penting, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan sehari-hari manusia, sebab manusia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Manusia harus tetap makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi tubuh dari berbagai iklim yang ekstrim, dan memiliki rumah untuk berteduh, beristirahat, serta berkumpul bersama keluarganya. Aktivitas konsumsi dalam Islam merupakan aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akhirat, baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan pribadi maupun amal soleh sesamanya. Sementara dalam perspektif konvensional, konsumsi sangat erat kaitannya dengan maksimalisasi kepuasan atau utility. Secara sederhana, konsumsi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung. Dalam ekonomi Islam, konsumsi adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Konsumsi meliputi beberapa hal, yaitu keperluan kesenangan dan kemewahan, tetapi tetap dalam konteks yang tidak berlebihan. Ada beberapa dalil yang menerangkan tentang konsumsi yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya memerintahkan kepada umat Islam saja, melainkan kepada seluruh umat manusia. Tidak semua yang ada di dunia halal untuk dimakan, sebab
Semua yang diciptakan di dunia bukan hanya untuk dikonsumsi oleh manusia. Tetapi yang jelas, makanan yang halal tentu saja makanan yang baik, bersih, dan sehat. Manusia tidak akan mampu untuk menunaikan kewajiban spiritual dan material tanpa terpenuhinya kebutuhan primer seperti makan, minum, pakaian, dan keamanan. Ada sebagian orang yang berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya. Padahal jelas jika Islam melarang yang berlebihan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Amr bin Suaibin an abihi an jaddahi qala Rasulullah SAW, kulu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi israfi wala makhilah. Dari Amr bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Hadis riwayat Nisa'i. Islam telah mengatur bahwa setiap muslim dalam berkonsumsi harus sejalan dengan prinsip konsumsi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, yaitu pertama, prinsip keadilan. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus menjunjung tinggi kebaikan. Kedua, prinsip kebersihan. Berkonsumsi harus dengan sesuatu yang baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan. Ketiga, prinsip kesederhanaan. Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang baik dalam berkonsumsi. 4. Prinsip kemurahan hati. Allah menyediakan yang di langit dan di bumi untuk dimanfaatkan selama dengan tujuan beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, prinsip moralitas. Berkonsumsi dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Islam adalah agama yang memiliki perkembangan pesat dari sisi jumlah pengikutnya. Ilmu pengetahuan dan sains sudah membuktikan kebenaran dalam kitab suci Al-Quran. Manusia diperbolehkan menikmati segala yang ada di dunia selama sifatnya halal, takarannya sesuai, dan bertujuan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.